Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngonyon Ilmina Soha, program studi akuntansi di Al-Anwar Mojokerto. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada PT2, yang ditulis oleh Sela Ika Martikawati, Luki Patricia Widyaningsi, dan Rena Magdalena, dengan volume 3 nomor 2 dan halaman 98-108. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PT2 dan mengetahui peran akuntan dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan PT2. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini ialah Staff Accounting, General Affair, Divisi Kebersihan, dan Karyawan Produksi PT2. Metode penelitian. Metode penelitian ini ialah menganalisis, mengevaluasi, serta mengkaji mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang furniture, yaitu PT2 Sidoarjo. Variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian di sini mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan PT2 dan peranan akuntan dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan PT2. Hasil penelitian. Dari hasil evaluasi pada penelitian ini, diketahui bahwa perusahaan belum seutuhnya menerapkan akuntansi manajemen lingkungan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mengelola lingkungan sebesar 20,07% dari total biaya operasional perusahaan. Dan diketahui bahwa akuntan perusahaan berperan penuh dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Namun, akuntan perlu melakukan studi lingkungan lebih lanjut untuk memahami penerapannya. Kekuatan yang dimiliki oleh jurnal ini ialah penelitian dapat diketahui bahwa akuntan perusahaan berperan penuh dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Dan kelemahannya yaitu dalam keterbatasan masih banyak aktivitas yang bersifat moneter yang dapat ditambahkan dalam pelaporan biaya lingkungan, khususnya pada aktivitas pencegahan. Namun dalam penelitian ini tidak bisa ditambahkan karena perusahaan melakukan efisiensi biaya untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Perbedaan dengan rencana penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada perusahaan manufaktur yaitu PT2, sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa digunakan untuk seluruh perusahaan, karena jenis aktivitas produksi dan hasil limbah yang dihasilkan setiap perusahaan berbeda-beda. Kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, diusulkan pembuatan laporan biaya lingkungan berdasarkan pengelompokan kategori biaya dan terdiri dari aktivitas pencegahan, aktivitas deteksi, aktivitas kegagalan internal, dan aktivitas kegagalan eksternal. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan aktivitas yang bersifat moneter, yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dalam laporan biaya lingkungan, sehingga dapat diketahui penerapan akuntansi manajemen lingkungan secara penuh dan keseluruhan. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Hubungan Ketidakpastian Lingkungan dan Kinerja Manajerial Melalui Sistem Akuntansi Manajemen, yang ditulis oleh Nurainun Bangun dan Munawar Muklis, dengan volume 17 nomor 1 dan halaman 117-131. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan ketidakpastian lingkungan dan kinerja manajerial dengan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel intervening. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ialah manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan yang terlibat secara fungsional pada kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur yang ada di Banten. Metode yang diambil dalam jurnal tersebut, metode asosiatif atau metode penelitian survei dengan pengumpulan data primer yang menggunakan kuesioner dengan pemilihan sampel yang diuji dalam penelitian.
dan menggunakan metode purposive sampling. Variabel-variabel penelitian menganalisis hubungan ketidakpastian lingkungan dan kinerja manajerial dengan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur se-Banten ini. Hasil penelitian ini, ketidakpastian yang pertama, ketidakpastian lingkungan berhubungan positif signifikan terhadap sistem akuntansi manajemen atau dimensi lingkup, agregasi, integrasi, dan tepat waktu. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan berhubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini tidak mendukung hipotesis. Dan yang ketiga ialah sistem akuntansi manajemen atau dimensi agregasi dan integrasi berhubungan positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan sistem akuntansi manajemen atau dimensi lingkup dan tepat waktu berhubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini tidak mendukung hipotesis. Kekuatan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi manajemen perusahaan manufaktur se-Provinsi Banten untuk meningkatkan efektivitas pengolahan perusahaan yang baik sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimum dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kelemahannya yaitu hanya mempertimbangkan 3 variabel subsistem kontrol yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan variabel yang mungkin mempengaruhi kinerja manajer. Perbedaan dengan rencana penelitian menganalisa hubungan dari kualitas dan kecanggihan sistem akuntansi manajemen dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subarion dan Porundersing pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki hubungan signifikan terhadap dimensi lingkup sistem akuntansi manajemen. Kesimpulan dan saran. Menganalisa hubungan dari kualitas dan kecanggihan sistem akuntansi manajemen dengan menggunakan metode survei dan hubungan ini akan bertambah pada kinerja manajer. Selain itu, karena informasi utama sistem akuntansi manajemen, penulis juga menganggap hubungan 2 variabel yaitu ketidakpastian lingkungan. Hubungan yang terjadi tidak hanya dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup, namun dengan mempertimbangkan keempat dimensi dari sistem akuntansi manajemen. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk rencana penelitian selanjutnya, dapat mencoba menerapkan metode-metode kualitatif untuk menyelidiki teoritis proposisi implisit dalam arah hubungan tersebut. Pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara yang sebelumnya diadopsi oleh Mia dan Cenhals pada tahun 1994 dan Subarion dan Porundersing pada tahun 2008 untuk mengeksplorasi perbedaan dalam tugas-tugas fungsional. Jurnal yang ketiga berjudul Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial yang ditulis oleh Steffi Sigilipu dengan volume 1 dan halaman 239 sampai 247. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. Subjek penelitian 30 manajer yang terdiri dari 10 manajer dan 20 deputi manajer pada PT PLN atau Persero wilayah Sulu Tenggo yang berlokasi di Manado, Sulawesi Tengah. Metode yang diambil dalam penelitian ini ialah metode analisis uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Variabel-variabel penelitian. Penerapan informasi akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penerapan sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian. Hasil olahan SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel di atas 0,800 yaitu 0,908 untuk variabel pertama dan 0,874 untuk variabel kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang dibuat oleh penelitian merupakan pertanyaan yang sangat reliabel.
Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Yumi Elzati Madalia akan mereview beberapa jurnal. Untuk jurnal yang pertama berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Pengendalian Kualitas Produk di PT 4 Saudara Manado, yang ditulis oleh Jandrilius Doli Butar-Butar, Herman Karamoy, dan Victorina Zetirayo. Volume 12 dan halaman 187 sampai 193. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu menyediakan informasi untuk penentuan harga pokok barang atau jasa, penyediaan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi dan perbaikan berkesinambungan, serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, subjek penelitian yaitu oleh perusahaan. Yang ketiga, metode penelitian merupakan deskriptif kualitatif. Yang keempat, variabel-variabel penelitian yaitu menganalisis penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap suatu perusahaan. Hasil penelitian. Dalam mengendalikan kualitas produk, terdapat 3 komponen pengendalian SAM, yaitu quality goals, quality feedback, dan quality incentive. Tujuan quality goals, agar semua karyawan dari level atas sampai bawah dapat menjadikan pedoman kerja mereka dalam memproduksi barang. Proses pemberian feedback atas kinerja karyawan, yaitu karyawan dapat langsung mengetahui kesalahan dan segera memperbaikinya, sehingga proses produksi dalam menghasilkan produk dapat dikendalikan dengan baik. Sedangkan pemberian insentif yaitu meningkatkan omset penjualan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adanya ukuran kinerja non-keuangan dalam pemberian insentif. Kekuatan pada jurnal ini yaitu PT 4 Saudara Manado mampu menerapkan 3 komponen sistem akuntansi manajemen yang selalu menjadi target produksi, memperbaiki kesalahan produksi yang terjadi dan selalu melakukan pengecekan dan pembukuan terhadap produk penjualan. Kelemahan pada jurnal ini yaitu belum adanya pelatihan terhadap karyawan dan studi banding oleh karyawan dengan perusahaan lain. Kesimpulan dan saran pada jurnal ini yaitu PT 4 Saudara Manado sudah menerapkan SAM sebagai alat pengendalian kualitas produk dengan menggunakan 3 metode sebagai landasan utama yang dijalankan, yaitu tujuan kualitas, quality goals, umpan balik quality feedback, dan kualitas insentif atau quality insentif. Penerapan SAM di PT 4 Saudara Manado dapat membantu manajer dalam menghadapi permasalahan perusahaan dan mengendalikan kualitas untuk tetap menjaga kualitasnya agar tidak tersaingi oleh perusahaan lain. Sarannya PT 4 Saudara Manado perlu mempertahankan penerapan SAM dengan baik sehingga dalam mengontrol tiap bagian yang ada tidak terjadi kesalahan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan, sebaiknya mengadakan pelatihan dan studi banding dengan perusahaan lain. Rancangan untuk penelitian selanjutnya pada jurnal ini yaitu melakukan peningkatan kualitas bukan hanya pada produk penjualan, tetapi juga pada karyawan dan perusahaan. Dengan meningkatkan penerapan SAM lebih baik lagi, pelatihan terhadap karyawan dan studi banding terhadap perusahaan lain. Jurnal yang kedua yaitu Analisis Sistem Akuntansi Manajemen pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Serang, Implikasi pada Kelangsungan Hidup Going Concern Perusahaan, yang ditulis oleh Denny Kurnia, volume 2 dari halaman 2339 sampai 2436. Yang pertama, tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang terdapat penurunan jumlah perusahaan manufaktur di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Terdapat penurunan tenaga kerja akibat penurunan jumlah perusahaan dan tingginya persaingan perusahaan manufaktur di Indonesia, serta kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang kurang baik. Yang kedua yaitu subjek penelitian, perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Serang sendiri. Yang ketiga yaitu metode penelitian melalui penelitian kuantitatif. Yang keempat, variabel-variabel penelitian yaitu sistem akuntansi manajemen meliputi broad scope, timelines, aggregation, integration sebagai variabel X,
Going concern meliputi tren negatif, kemungkinan masalah keuangan, masalah intern, masalah luar yang telah terjadi sebagai variabel Y. Selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal ini, variabel sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap going concern. Jadi apabila penerapan SAM mengalami peningkatan, maka going concern mengalami peningkatan. Yang kedua, kekuatan pada jurnal ini yaitu pengaruh penerapan SAM terhadap going concern pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Serang dinilai telah menerapkan dengan relatif baik dan efektif. Yang ketiga, kelemahannya pada jurnal ini, kurangnya variabel independen lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi variabel going concern. Kurangnya peningkatan penerapan karakteristik SAM yang efektif. Yang keempat, perbedaan dengan rencana penelitian. Pada tahun 2006, Arianti Kumalasari dengan judul Pengaruh Kualitas Auditor dan Proxy Going Concern dengan hasil kualitas auditor menunjukkan arah negatif terhadap opini going concern. Kesimpulan dan saran pada jurnal ini yaitu berdasarkan perolehan data diketahui bahwa nilai rata-rata SAM sebesar 21.622. Ini berarti bahwa rata-rata perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi manajemen dengan relatif baik walaupun belum maksimal. Berdasarkan perolehan data diketahui bahwa nilai rata-rata going concern sebesar 24.556 ini berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki kemampuan untuk going concern atau melanjutkan usahanya dengan baik walaupun belum maksimal. Dikarenakan koefisien regresi sebagai 0,643 tidak sama dengan 0, dengan nilai T sama dengan 7,959 dan signifikansi sebesar 0, lebih kecil dari A sama dengan 5% atau 0,05. Ini berarti bahwa variabel sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap going concern. Maka HI diterima dan HO ditolak dengan interpretasi menyatakan bahwa apabila penerapan sistem akuntansi manajemen mengalami peningkatan, maka going concern cenderung mengalami peningkatan. Saran, perlu adanya variabel independen lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi variabel going concern dan peningkatan penerapan karakteristik SAM yang efektif. Rancangan untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk rencana penelitian perlu adanya penambahan variabel independen lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi variabel going concern dan peningkatan penerapan karakteristik SAM yang efektif. Jurnal yang terakhir yaitu Sistem Akuntansi Manajemen, Gaya Kepemimpinan dan Desentralisasi sebagai Determinan Kinerja Manajerial yang ditulis oleh Andi Karante, Rosidi, dan Ali Jamhuri dengan volume 5 mulai dari halaman 56 sampai 66. Yang pertama, tujuan penelitian menguji apakah sistem akuntansi manajemen mampu memediasi pengaruh gaya kepemimpinan dan desentralisasi terhadap kinerja material. Yang kedua, subjek penelitian pimpinan SKPD di seluruh kota Jayapura. Yang ketiga, metode penelitian yaitu melalui analisis jalur atau PET analisis. Yang keempat, variabel-variabel penelitian yaitu gaya kepemimpinan, desentralisasi, SAM atau sistem akuntansi manajemen, kinerja manajerial. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu merupakan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial menghasilkan nilai T statistik sebesar 2,210 dengan p-value sebesar 0,034 karena p-value lebih kecil dari angka signifikansi statistik pada level A sama dengan 5%. Sehingga ditemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajerial dapat diterima. Artinya, kinerja manajerial dalam hal ini pimpinan SKPD Kota Jayapura akan meningkat apabila pimpinan dapat memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil pengujian tentang pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial menghasilkan nilai T statistik sebesar 2,083 dengan p-value sebesar 0,044. Karena p-value lebih kecil dari angka signifikansi statistik pada level A sama dengan 5%, sehingga ditemukan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dapat diterima. Artinya, kinerja manajerial dalam hal ini pimpinan SKPD Kota Jayapura akan meningkat apabila adanya tingkat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai operasi sehari-hari yang diberikan oleh Wali Kota Jayapura.
Kekuatan pada jurnal ini. Temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan atau behavior accounting, terutama teori kontingensi yang mengkaji tentang peran sistem akuntansi manajemen sebagai mediasi pengaruh gaya kepemimpinan dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Lebih lanjut, sistem akuntansi manajemen sebagaimana ditemukan oleh banyak penelitian mampu mediasi pengaruh gaya kepemimpinan dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa efektivitas desain sistem akuntansi akan tergantung pada karakteristik faktor kontingensi yang mempengaruhi suatu kondisi tersebut. Hasil temuan ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi informasi serta bahan pertimbangan bagi manajemen puncak di tingkat organisasi Pemda, di mana implikasi yang terjadi antara lain: pertama, pimpinan dalam menerapkan gaya kepemimpinan perlu berorientasi pada prestasi, achievement oriented leadership, di mana pimpinan harus mampu memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif yang berdampak pada peningkatan kinerja manajerial. Yang kedua yaitu kelemahan pada jurnal ini. Kurangnya pengoptimalan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pimpinan SKPD dengan mengizinkan pimpinan SKPD untuk membuat kebijakan secara independen. Hal ini sebagai salah satu sumber daya penting organisasi di dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kurangnya pertimbangan ketersediaan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen yang meliputi informasi yang cakupannya luas broad scope, informasi yang tepat waktu timelines, informasi yang terintegrasi integrated, dan informasi agresiasi aggregated sebagai mediasi peran kepemimpinan dan desentralisasi dalam meningkatkan kinerja manajerial. Perbedaan dengan rencana penelitian. Pada tahun 2008, Suryo yang melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan inovasi terhadap kinerja pengelola panti asuhan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Hasil kajiannya menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi budaya organisasi dan inovasi, akan tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja pengelola. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi mampu meningkatkan kinerja manajerial, di mana kerja pimpinan SKPD akan meningkat apabila wali kota dapat memotivasi pimpinan SKPD untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menjelaskan bahwa adanya tingkat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai operasi sehari-hari yang diberikan wali kota kepada pimpinan SKPD akan membuat SKPD berupaya dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, rancangan untuk penelitian selanjutnya. Perlu adanya pemberian informasi bagi pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya selaku regulator untuk mengimplementasikan sistem akuntansi manajemen yang meliputi akan mampu menyediakan INRATE, ROSIDI, Jamhuri. Sistem akuntansi manajemen, gaya kepemimpinan, dan informasi yang cakupannya luas, broad scope, informasi yang tepat waktu, timelines, informasi yang terintegrasi, integrated, dan informasi agregasi, aggregated. Nama saya Lia Amalia dari kelas akuntansi B sore. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Saling Ketergantungan terhadap Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen serta Dampaknya terhadap Kinerja Manajerial, yang ditulis oleh Aceng Kurniawan Citranensi dengan Vol 11 nomor 1 2014 halaman 53 sampai 67. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen serta dampaknya terhadap kinerja manajerial baik secara simultan maupun parsial. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah karakteristik informasi akuntansi manajemen. Metode penelitian statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. Adapun jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah BUMN di Kota Bandung. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel-variabel penelitian. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator menangkap informasi, menyampaikan informasi, menciptakan informasi, menyimpan informasi, dan mengkomunikasikan informasi. Maka indikator yang paling mempengaruhi variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah indikator penangkap informasi. Sedangkan variabel saling ketergantungan yang mempunyai indikator saling ketergantungan yang berurutan, saling ketergantungan yang menyatu, dan saling ketergantungan timbal balik lebih dipengaruhi oleh indikator saling ketergantungan yang berurutan. Untuk variabel karakteristik informasi akuntansi manajemen yang mempunyai indikator broad scope, time length, aggregation, dan integration lebih dipengaruhi oleh indikator aggregation. Sedangkan untuk variabel kinerja manajerial yang mempunyai indikator kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan lebih dipengaruhi oleh indikator kinerja keuangan. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk struktur model pertama yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen secara simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 52,6% terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen. Sedangkan pengaruh karakteristik informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial secara simultan menunjukkan bahwa karakteristik informasi akuntansi manajemen memberikan pengaruh signifikan sebesar 40,7% terhadap kinerja manajerial. Kekuatan pemanfaatan TI, saling ketergantungan, karakteristik informasi akuntansi manajemen, kinerja manajerial. Kelemahan yang pertama, karakteristik informasi yang luas dirasakan kurang tersedia oleh para manajer. Sampel yang penelitian gunakan adalah BUMN. Masih perlu dilakukan penelitian kembali pada populasi yang berbeda, misalnya perusahaan swasta, untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Yang kedua, banyak keterbatasan dalam penelitian ini perbedaan dengan rencana penelitian. Kalau rencana penelitian masih merencanakan metode apa yang akan digunakan dan penelitian apa yang akan diteliti. Kalau penelitian berarti sudah melakukan penelitian yang sudah direncanakan sebelum melakukan penelitian. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada model struktur pemasaran pertama yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan secara bersama-sama berpengaruh besar 52,6% terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen pada badan usaha milik negara di Kota Bandung. Dan pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel tersebut signifikan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen. Sedangkan pada model struktur persamaan kedua yaitu pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh sebesar 40,7% terhadap kinerja manajerial pada badan usaha milik negara di Kota Bandung. Dan pengaruh yang diberikan oleh variabel tersebut signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, pada model struktur persamaan yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakteristik
informasi akuntansi manajemen pada badan usaha milik negara di Kota Bandung. Yang ketiga, pada model struktur persamaan pertama, yaitu saling ketergantungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen pada badan usaha milik negara di Kota Bandung. Yang keempat, sedangkan pada model struktur persamaan kedua, yaitu pengaruh karakteristik informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada badan usaha milik negara di Kota Bandung. Saran. Yang pertama, karakteristik informasi yang luas disarankan kurang tersedia para manajer. Maka sebaiknya informasi broad scope disediakan guna membantu para manajer dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil sebagai usaha dalam memperkuat manajerial perusahaan. Dengan informasi yang lebih luas, manajer dapat melakukan pemilihan alternatif keputusan untuk menghasilkan putusan terbaik. Yang kedua, sampel yang penelitian gunakan adalah BUMN. Masih perlu dilakukan penelitian kembali pada populasi yang berbeda. Misalnya perusahaan swasta untuk generalisasikan hasil penelitian. Yang ketiga, banyak keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan perbaikan dengan tidak hanya meneliti variabel pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan saja, juga mengembangkan variabel kondisional lainnya. Jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Manajerial dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen sebagai Variabel Intervening, dengan penulis Lisa Khairini Putri, 2008 05340, halaman 1-17. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauh mana pengaruh ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis terhadap kinerja manajerial dengan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer hotel berbintang di Kota Padang dan Bukit Tinggi. Jenis dan sumber data adalah data primer. Subjek penelitian, kinerja manajerial dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen. Metode penelitian, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis yang dilakukan adalah SEM atau Structural Equation Modeling dengan bantuan Lisearch versi 8.72. Variabel-variabel penelitian, hasil uji normalitas universal. Semua variabel dapat diperoleh Zweignis dan kurtosis berada di antara min 1,96 hingga 1,96. Misalnya variabel KL3 didapatkan Zweignis sama dengan min 0,440 dan kurtosis min 0,776. Dengan demikian, nilai Zweignis dan kurtosis untuk variabel KL3 berada di antara min 1,96 sampai plus 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel KL3 cenderung berdistribusi normal. Hasil penelitian. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap kebutuhan karakteristik sistem akuntansi manajemen broad scope. Yang kedua, strategi bisnis prospektor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan sistem akuntansi manajemen broad scope. Yang ketiga, karakteristik sistem akuntansi manajemen broad scope berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen broad scope. Yang kelima, strategi bisnis prospektor
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen Broadskop. Kekuatan strategi bisnis sistem akuntansi manajemen kinerja manajerial. Kelemahan kurangnya memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan menambah jumlah sampel. Perbedaan dengan rencana penelitian. Kalau rencana penelitian masih merencanakan metode apa yang akan digunakan dan penelitian yang akan diteliti. Kalau penelitian berarti sudah melakukan penelitian yang sudah direncanakan sebelum melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan dan strategis bisnis prospektor terhadap kinerja perusahaan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen Broadskop sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa perhotelan di Kota Bandung dan Bukit Tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi manajemen Broadskop pada perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang dan Bukit Tinggi. Yang kedua, strategi bisnis prospektor tidak berpengaruh signifikan terhadap karakteristik sistem akuntansi manajemen Broadskop pada perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang dan Bukit Tinggi. Yang ketiga, karakteristik sistem akuntansi manajemen Broadskop berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang dan Bukit Tinggi. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang dan Bukit Tinggi melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen Broadskop. Yang kelima, strategi bisnis prospektor tidak berpengaruh signifikan. Jurnal yang 3, pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja organisasi dengan tingkat desentralisasi sebagai variabel moderating. Dengan penulis edisi Putra Nainggolan volume 15 nomor 1 garing Maret 2015 halaman 100 sampai 112. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Broadskop Aggregation Integration Timelines Broadskop berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dan apakah desentralisasi memoderasi Broadskop Aggregation Integration Timeline terhadap kinerja organisasi. Subjek penelitian, kinerja organisasi dengan tingkat desentralisasi. Metode penelitian. Penelitian ini berbentuk survei riset yang menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Kuesioner dibagikan kepada para kepala bagian pimpinan unit atau cabang, manajer yang ada di PDAM Tritanada Provinsi Sumatera Utara. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dievaluasi dengan uji validasi. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini ada 6, yaitu karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang terdiri dari Broadskop Aggregation, Integration, dan Timeline, desentralisasi, dan kinerja organisasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik Broadskop Aggregation Integration Timelines berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Namun secara parsial desentralisasi tidak memoderasi hubungan antara Broadskop Aggregation Integration dan Timelines, namun secara simultan desentralisasi memoderasi pengaruh karakteristik Broadskop Aggregation Integration Timelines terhadap kinerja
organisasi. Kekuatan: menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Degeng Setyo Budiarto 2014 bahwa broad scope, aggregation, integration, dan timelines mempengaruhi signifikan terhadap kinerja organisasi. Kelemahan: hasil penelitian ini belum menjamin dapat mendukung implementasi SIAM dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perbedaan dengan rencana penelitian: kalau rencana penelitian masih merencanakan metode apa yang akan digunakan dengan penelitian apa yang akan diteliti. Kalau penelitian berarti sudah melakukan penelitian yang sudah direncanakan sebelum melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran: broad scope, agregasi, integrasi, dan timelines berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi baik secara parsial maupun simultan. Artinya, ketika broad scope, aggregation, integrasi, dan timelines cukup baik, maka variabel-variabel tersebut akan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial desentralisasi tidak memoderasi hubungan antara broad scope, aggregation, integration, dan timelines terhadap kinerja organisasi. Namun, secara simultan, desentralisasi ternyata adalah variabel yang memoderasi hubungan antara broad scope, aggregation, integration, dan timelines terhadap kinerja organisasi, di mana dengan penerapan desentralisasi akan meningkatkan kinerja organisasi. Demikian review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih.